Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Dave Kampungan. Silahkan Saudara Dave. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Alihkanlah pikiran dari tiruan kepada yang alamiah. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Allah mendorong kita supaya merenungkan segala perbuatan tangannya di dalam dunia ini. Ia ingin supaya kita mengalihkan pikiran kita dari penyelidikan yang bersifat tiruan kepada yang alamiah. Kita akan mengerti hal ini lebih baik kalau kita mengarahkan mata kita ke bukit-bukit Allah dan merenungkan segala perbuatan yang telah diciptakan oleh tangannya sendiri. Tangannya telah membentuk bukit-bukit dan membuatnya seimbang pada tempatnya agar semuanya tidak bergerak kecuali atas perintahnya. Angin, matahari, hujan, salju, dan es semuanya melakukan kehendaknya. Oleh orang Kristen, kasih dan kedermawanan Allah dapat dilihat dalam segala karunia dari tangannya. Segala keindahan alam adalah pokok pikiran untuk direnungkan. Dalam mempelajari keindahan alam yang mengelilingi kita, maka pikiran pun dibawa melalui alam kepada pencipta semua yang elok. Semua perbuatan tangan Allah berbicara kepada indera kita, membesarkan kuasanya, meninggikan hikmatnya. Segala sesuatu yang diciptakan ada di dalamnya daya tarik yang menarik perhatian anak Allah dan membentuk seleranya untuk memandang segala bukit yang indah-indah ini tentang kasih Allah di atas pekerjaan keterampilan manusia. Dalam kata-kata kegembiraan yang meluap, Nabi itu membesarkan Allah dalam segala pekerjaan penciptaannya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dunia penuh dengan hiburan dan kepelisiran, selalu haus akan sesuatu daya tarik yang baru. Dan betapa sedikit waktu serta pikiran diserahkan kepada pencipta langit dan bumi. Allah berseru pada semua penciptaannya supaya mengalihkan perhatian mereka dari kekacauan dan kebingungan di sekitar mereka dan mengagumi perbuatan tangannya. Benda-benda langit patut direnungkan. Allah telah menjadikan semuanya untuk keuntungan manusia, dan sementara kita mempelajari segala perbuatan tangannya, malaikat-malaikat Allah akan ada di samping kita untuk menerangi pikiran kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dave. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita perlu alihkan pikiran kita ke alam? Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 373 paragraf 2 yang berbunyi, Allah menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Nah, kutipan ini terdapat dalam buku Ministry of Healing. Dan buku ini diterbitkan tahun 1905 atau sekitar 10 tahun sebelum Nyonya White meninggal. Mari kita lihat apa penjelasan Nyonya White tentang Allah yang dimaksudkan dalam kutipan ini, yaitu seorang yang tak terbatas kuasanya, yang disebut juga seniman besar. Kita baca dalam
Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 yang berbunyi, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah imam besar kita di hadapan Bapa. Jadi, jelas, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan inilah keyakinan Nyonya White di tahun 1905. Apa artinya? Artinya Nyonya White tidak mengalami perubahan keyakinan sebagaimana yang dituduhkan oleh sejarawan gereja Masehi Advent hari ke-7. Nyonya White, sebelum terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman dan sesudah terbitnya buku tersebut, tetap meyakini bahwa Allah itu adalah Allah Bapa. Namun demikian, Roh Nubuat juga menuliskan yang berikut ini dalam This Day with God halaman 273 paragraf 2 yang berkata, seluruh alam memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah yang hidup. Alam adalah buku pelajaran kita, diberikan kepada kita oleh Allah, pencipta segala sesuatu. Hal-hal alam ini tidak untuk disebut Allah. Alam adalah ekspresi dari karakter Allah, tetapi alam bukanlah Allah. Melalui ciptaannya, kita dapat memahami Allah dan kasih-Nya, kuasanya dan kemuliaannya. Tetapi ada bahaya besar bagi manusia yang menyembah alam sebagai Allah. Allah Bapa memang menyatakan dirinya melalui anaknya, tetapi masih ada yang dapat kita pelajari dari alam untuk mengenal Allah Bapa selaku pencipta segala sesuatu. Sebab alam adalah buku pelajaran yang Bapa berikan kepada kita untuk memahami tentang dirinya, kasih-Nya, kuasanya, dan kemuliaannya. Nah, ada banyak pelajaran yang alam berikan kepada kita untuk mengerti tentang Allah yang kita sembah. Namun oleh karena waktu, mari kita lihat dua pelajaran yang penting yang perlu kita pahami. Dan mari kita ikut penjelasannya berikut ini. Yang pertama dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 376 paragraf 3, yang menjelaskan, pada penciptaan manusia telah nyata perantaraan dari Allah yang berkepribadian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut citranya, sosok manusia itu sempurna dalam segala susunannya, tetapi tanpa nyawa. Kemudian Allah yang berpribadi dan dirinya ada itu menghembuskan napas hidup kepada sosok tersebut. Lalu manusia menjadi makhluk hidup yang cerdas. Seluruh bagian tubuh manusia itu bergerak. Jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, kecakapan otak, semuanya mulai bekerja. Dan semua itu diatur oleh hukum. Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Ini penting kita pahami, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Sebab masih ada umat gereja Masehi Advent hari ke-7 yang merasa Allah itu tidak ada bentuknya. Padahal Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar atau citra Allah. Dan di dalam tubuh manusia ada jantung, ada pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, otak, dan segalanya yang bekerja harmonis dan diatur oleh hukum yang Allah Bapa telah tetapkan. Jadi, saat kita melihat manusia di mana saja dan dari mana saja, ingat bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam tubuh mereka ada organ-organ yang bergerak dan hidup menurut hukum yang Allah Bapa telah tetapkan. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya dari paragraf ini. Dalam Membina Keluarga Sehat, halaman 376, paragraf 3, yang berkata, melalui Yesus yang adalah firman, Allah yang berpribadi itu menciptakan manusia dan memberkatinya dengan kecerdasan dan kuasa.
Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," yang berbicara adalah Allah Bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa menciptakan manusia dan memberkatinya melalui Yesus anaknya yang adalah firman. Karenanya, saat melihat manusia, ingat yang menciptakan kita adalah Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Ini pelajaran penting. Inilah kebenaran sejati, karena banyak ajaran di dunia ini yang telah mengaburkan tentang keberadaan kita sebagai manusia. Kemudian, perhatikan akar pohon. Akar pohon itu mempunyai dua tugas atau dua fungsi. Mari kita lihat penjelasannya dalam The Youth Instructor, Maret 24 tahun 1898, paragraf 8, yang menjelaskan, akar pohon memiliki tugas ganda untuk dilakukan. Akar adalah untuk berpegang teguh pada sulur-sulurnya ke bumi, sementara itu mengambil makanan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Demikianlah halnya dengan orang Kristen. Ketika persatuannya dengan Kristus, Sang Pokok, sempurna, ketika Dia memberinya makan, arus kekuatan rohani diberikan kepadanya. Sebagaimana akar bertugas untuk berpegang teguh ke dalam tanah bumi, serta menyerap sari makanan untuk kehidupannya, demikian juga kita orang Kristen harus bersatu dengan Yesus dengan sempurna. Layaknya akar mencengkeram bumi serta menyerap sari makanan, demikian juga kita harus mencengkeram Yesus, menyatu dengannya dan menyerap sari makanan dari Yesus, Sang Pokok anggur yang benar, agar kita ranting-rantingnya dapat hidup. Karenanya, saat melihat akar pohon, ingat Yesus, bahwa kita harus mencengkeram Yesus, menyatu dengan Yesus, dan menerima makanan rohani dari Yesus. Apakah makanan rohani atau sari makanan yang kita peroleh dari Yesus? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Sari makanan yang kita peroleh dari Yesus adalah rohnya, yaitu roh Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka kita terus-menerus menerima rohnya Yesus dalam hidup kita, yaitu sari dari pokok anggur. Mengapa penting sekali untuk tinggal dalam Yesus dan menerima rohnya yang adalah sari getah pokok anggur tersebut? Mari kita lihat penjelasannya dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 355, paragraf 1, yang berbunyi, "Sebagaimana ranting harus tinggal di dalam pokok anggur untuk mendapatkan getah vital yang menyebabkannya tumbuh subur, demikian pula mereka yang mengasihi Allah dan menuruti semua perkataannya harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan roh Kristus dan kuasa-Nya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya." Saudaraku dalam Tuhan, suatu kutipan yang jelas dan penting kita pahami, bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan yang terkecil sekalipun. Itu sebabnya penting sekali kita bersatu dengan Yesus, mencengkeram Yesus layaknya akar ke bumi, serta menyerap sari getah pokok anggur yang benar, yang adalah rohnya Yesus itu sendiri, agar kita hidup dan menang atas pencobaan serta dosa. Karenanya, saat melihat pohon dan akarnya, ingat Yesus, serta ingat siapa yang merawat pokok anggur yang benar itu. Yang merawat, sebagaimana tulisan Yohanes, adalah Allah Bapa Sang Pengusaha.
Jadi saat kita menyatu dengan Yesus dan menerima sari makanan dari Yesus, yang adalah rohnya, maka kita juga dirawat oleh Bapanya, agar kita berbuah banyak. Ini baru beberapa hal yang kita pelajari dari alam. Itu sebabnya renungan hari ini menghimbau kita agar mengalihkan pikiran kita dari hiburan dunia ini yang adalah sandiwara, yang adalah tipuan serta palsu, kepada ciptaan Allah yang nyata dan memberikan kepada kita banyak pelajaran. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 114, paragraf 4. Dan betapa sedikit waktu serta pikiran diserahkan kepada Pencipta langit dan bumi. Allah berseru kepada semua ciptaannya supaya mengalihkan perhatian mereka dari kekacauan dan kebingungan di sekitar mereka dan mengagumi perbuatan tangannya. Dan perlu kita ketahui bahwa bukan berarti dengan belajar tentang alam tidak ada bahaya. Setan akan membuat pengalih perhatian agar manusia tidak berpikir tentang Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip Releases volume 13, halaman 265, paragraf pertama, yang berkata, Allah telah menjadikan semuanya untuk keuntungan manusia, dan sementara kita mempelajari segala perbuatan tangannya, yaitu alam, malaikat-malaikat Allah akan ada di samping kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga pikiran kita dari penipuan setan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, meski kita belajar dari alam tentang Allah, kita harus berserah dalam doa agar Allah, yaitu Bapa, menjaga kita dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga pikiran-pikiran kita agar tidak ditipu oleh setan. Oleh karena itu, mari kita sekarang menyisihkan waktu untuk menyingkir dari kesibukan dunia serta belajar dari alam agar kita lebih mengenal Allah, yaitu Bapa kita, serta anaknya Yesus Kristus. Sebab mengenal keduanya, yaitu Bapa dan Anak, adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini tentang alam. Kami perlu mengasingkan diri, menyisihkan waktu untuk menikmati alam, belajar dari alam, agar lebih mengenal tentang Allah yang kami sembah, yaitu Allah Bapa, serta anaknya Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat menyisihkan waktu, berikan kami hikmat untuk menggunakan waktu dengan baik, dan mengambil saat-saat penting menikmati alam yang Kau telah ciptakan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.